Mengapa Jokowi dengan segala kontroversi dan kebencian segelintir orang kepadanya, Prabowo masih tidak mengadilinya? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Di pikiran para pembenci atau orang-orang yang tidak menyukai Jokowi, Jokowi ini disebut di beberapa kasus. Yang terakhir, dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Ini dipercaya menyebut nama Jokowi sebagai salah satu pihak yang meminta agar pembelian tersebut itu dilakukan dan dalam jumlah yang lebih besar lagi. Bahkan saat proses pengadilan kepada Tom Lembong, nama Jokowi juga beberapa kali sempat disebutkan. Lalu mengapa tidak ada upaya untuk mencoba atau melakukan investigasi menuju ke arah sana? Pak Jokowi, yang seperti yang kita dengar ya, banyak banget orang yang juga berusaha memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, walaupun belakangan ini sudah jarang terlihat mereka bersama lagi. Cuman banyak juga netizen yang bertanya-tanya bahwasanya kini Pak Prabowo sudah diduga sudah mendepak beberapa orang yang Pak Jokowi dari kementerian waktu kemarin pas saat reshuffle. Namun sampai hari ini pun tidak ada tindak tanduk Pak Prabowo yang mencoba untuk menginvestigasi ataupun mengadili Pak Jokowi. Saya kira bukan Prabowo yang akhirnya berhenti mengajak kerjasama atau mempergunakan orang-orang Jokowi. Tapi kalian semua yang mati-matian membenci Jokowi, ini yang harus segera diruqyah atau disembuhkan. Bukan artinya saya di sini lovers kepada Jokowi atau selalu membenarkan. Saya melihat Pak Jokowi dengan semua positif dan negatifnya dan perbandingan dengan presiden dan mantan presiden yang lainnya juga. Maka sebenarnya ini adalah satu hal yang nggak bisa kita artikan secara gamblang. Saat kemarin menteri-menteri ex Jokowi kemudian akhirnya disudahi, itu pun bukan karena mereka ini menurut dengan Pak Jokowi dan nggak menurut dengan Pak Prabowo. Jika itu yang terjadi dan dua orang ini memiliki tujuan yang berbeda, tentu saja ini harusnya sudah selesai sejak bulan-bulan awal. Saya menduga ini karena transisinya dianggap sudah selesai atau Pak Prabowo menemukan yang lebih baik. Sesimpel itu. Jika dianggap orang Jokowi sudah tidak ada, maka apa kabar dengan Mr. Q atau M. Kodari yang merupakan itu super ultra termul, kalau orang bilang seperti itu. Bahkan beliau yang juga awalnya mendengungkan ide atau gagasan 3 periode. Bahkan hingga akhirnya di hari-hari kebelakang ini kita tahu bahwa beliau ini salah satu supporter Pak Jokowi dan juga yang selalu mencoba menceritakan hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini baik-baik saja. Diangkat menjadi kepala staf komunikasi. Jadi saya sih ingin katakan bahwa hal tersebut sejatinya satu hal yang keliru, sangat keliru bahkan. Dan kita tahu bahwa orang-orang Pak Jokowi ini bahkan akan masuk dalam jumlah besar jika memang dirasa transisi ini diperlukan. Cuma banyak juga masyarakat berpendapat bahwasanya Pak Jokowi ini memang terlibat di beberapa kasus yang sempat terusut, salah satunya kasus Tom Lembong, yang mana Tom Lembong sempat menyebut nama Pak Jokowi. Kenapa nggak dicoba dulu untuk diinvestigasi ataupun Pak Jokowi ini nggak sama sekali terlibat jadi saksi begitu? Pak Prabowo melihat satu hal secara jangka panjang dan melihat dalam perspektif yang lebih luas. Yang pertama, jika ternyata hal ini dilakukan, maka sejatinya presiden untuk hal-hal yang sifatnya penting ini pasti akan perlu overview atau ada di sekitar tempat itu dan melakukan pengawasan. Maka sulit kalau hal itu dianggap tidak ada hubungan secara langsung. Nah, perkara apakah ini tidak mungkin atau mungkin, saya kira kita akan harus melihat juga secara garis waktu di masa lalu, apakah pernah ada presiden yang akhirnya diadili? Tidak ada. Bahkan dengan Pak Harto, dengan semua tuduhan yang akhirnya membuat dia akhirnya juga ditumbangkan, ini tidak ada sebuah upaya untuk mengadili atau membranding dirinya dengan satu branding yang negatif. Kecuali ya stigma yang menempel dari masyarakat yang menganggap dan juga akan sulit sekali dibuktikan secara real kalau beliau ini melakukan korupsi secara terang-terangan. Maka hal ini saya pikir akan menjadi sebuah tolak ukur apa yang akan dilakukan Pak Prabowo, mengingat sejarah sebelumnya belum pernah ada hal yang seperti itu. Oke, tapi dibilang Pak Prabowo juga nggak mengusut Pak Jokowi sampai hari ini karena hubungannya masih mesra, kita juga nggak bisa semerta-merta untuk menerima informasi itu, karena kita tahu awal-awal era kepemimpinan Pak Prabowo, era 3 sampai 4 bulan awal-awal era kepemimpinan Pak Prabowo pun memang sering sekali
membicarakan nama Pak Jokowi, seperti yang waktu itu terima kasih Pak Jokowi pun disebutkan oleh Pak Prabowo. Cuman belakangan ini kayak Pak Prabowo sudah jarang mention Pak Jokowi aja. Apakah memang ini tinggal menunggu waktu aja sampai dimana Pak Prabowo mencoba untuk mengusut kasus yang mungkin Pak Jokowi terlibat di dalam situ? Saya pikir bukan karena itu, tapi menengok kembali ke belakang dan mencoba untuk merefleksi langkah apa yang akan manjur untuk digunakan oleh Pak Prabowo menghadapi arus disinformasi, fitnah kebencian, dan juga berpolitik, menavigasi politik di era sosial media. Maka sepertinya mereka ini itu melakukan pembagian peran. Pak Jokowi ini dibiarkan dengan semua isunya, dan ini akan saya bahas juga di konten di channel ini juga. Perihal tuduhan kepada Pak Jokowi yang dianggap sebagai ijazahnya palsu, sekarang menyerang anaknya, ijazah anaknya palsu. Bahkan lebih parah lagi, ada yang bertanyakan, ini jangan-jangan bukan Jokowi yang sekarang karena wajahnya beda. Setelah ijazahnya, orangnya dianggap palsu juga. Lah kalau saya bilang, ya memang namanya aja JKW. Bercanda. Tapi kembali lagi, itu kan satu pemikiran sesat yang tidak beralasan. Sehingga kalau tadi ditanyakan, saya kira saat ini saat mereka itu tidak bertemu secara langsung, tapi saya yakin bertelepon ini paling nggak seminggu sekali itu pasti ada untuk membagi peran good cop dan bad cop. Good copnya tentu saja Pak Prabowo. Berarti menurut Mas Darko masih ada konsolidasi di balik layar? Masih di balik layar itu sudah pasti. Dan ya, seandainya kalian semua itu tinggal di balik batu selama ini, nggak pernah tahu orang ini itu siapa, coba kalian cari tahu dulu, oke? Seskap, ya, yang akhirnya menyertai Pak Prabowo kemana-mana, itu dulu awal karirnya apa? Coba di googling, ya. Yang Mayor Teddy dulu, itu sebelumnya karirnya apa? Maka, saya bilang, sakit jiwa orang yang menganggap Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini nggak kompak lagi. Berarti sama sekali tidak ada celah bagi Pak Jokowi untuk terlibat di sebuah, mungkin jangankan untuk diusut dulu deh, dipanggil dalam sebuah kasus mungkin nggak di mungkin, eranya nggak dia. Nggak mungkin. Bahkan jika ya seandainya, mohon maaf, Pak Jokowi ini itu stigmanya udah kayak Pak Soeharto ya, yang dianggap nepotisme, korupsi dan sebagainya. Nggak akan. Karena jika sampai ini terjadi, maka sangat mungkin Pak Prabowo nanti, dan hari itu pasti akan tiba, di mana beliau akan step down, menyelesaikan 2 periodenya dan tidak memerintah lagi, bisa saja dicari kesalahannya, dan akan diperkarakan. Oke, tapi dari antara, kalau kita bilang di antara mantan presiden terdahulu ini kan sebenarnya yang kini juga cukup mesra itu, atau mungkin satu-satunya cukup mesra antara presiden sebelumnya dan presiden sekarang, hanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Apakah ini juga ada hubungannya di antara kedekatan mereka, makanya Pak Jokowi nggak pernah diusut, selain memang maksudnya adanya ancaman hukum jika Pak Prabowo bertindak seperti itu, mungkin di depan juga akan terkena hal yang sama? Saya kira enggak, karena memang tidak ada sebuah urgensi untuk melakukan pengusutan kepada seorang presiden, kecuali jika ternyata apa yang dilakukannya ini sudah, kalau kita bilang itu sudah sangat-sangat mengerikan ya, sudah sangat-sangat, bukan artinya Pak Jokowi melakukan kesalahan, karena apapun yang saat ini juga dibicarakan, salah atau tidaknya ini, kalau dilihat dari angle yang berbeda, ini pandangannya akan berbeda juga. Maka kembali, jika ingin memperkarakan Pak Jokowi, apakah bisa atau tidak? Tentu saja satu, ada hal yang pertama untuk segala hal. Kedua, sangat mungkin karena tidak ada sebuah undang-undang yang menutup hal itu untuk tidak terjadi atau terjadi. Dan ketiga, yaitu tadi, tinggal kuat-kuatan dan nyari apa dalilnya dan apa bukti bahwa beliau ini melanggar hukum. Cuma kalau menurut telisik atau mungkin analisa Bung Rocky Gerung sendiri kan, Pak Jokowi hingga saat ini tidak diusut dan masih memiliki kekuatan yang besar, termasuk menggerakkan geng Solo, ya kan? Itu karena anaknya Gibran sendiri masih jadi wakil presiden. Makanya waktu yang tepat untuk menghadiri Pak Jokowi ini di saat Gibran ini sudah tidak jadi wakil presiden. Pertanyaan yang benar akan mendapatkan jawaban yang benar. Pertanyaan yang salah akan sulit dan dapat jawaban yang salah juga. Terutama jika itu diucapkan oleh orang yang kita curigai, dia ini dibayar sama Pak Jokowi untuk menyerang ya dirinya. Karena nggak diusut-usut dan ditangkap-tangkap. Maka sebelum kita mempertanyakan kenapa Jokowi tidak diadili, pertanyaan berikutnya adalah kenapa Rocky Gerung juga nggak diusut dan diadili. Karena apa yang dikatakannya udah lebih keterlaluan lagi. Yang terakhir itu saya baca, belum saya tonton kontennya, tapi semoga saya salah. Mungkin 2000 berapa nanti akan maju itu presiden, wakil presiden Jokowi dan Gibran. Dia bilang katanya tagih saya saat itu terjadi. Ini kan ya, kalau kita bilang beliau ini memang diciptakan sebagai motor penggerak isu dan gosip agar ya hal-hal yang saat ini itu ya ayo MBG ini harus kita awasi juga loh. Walaupun saya di sini mendukung Pak Prabowo, tetapi kalau apa yang ingin dicanangkan malah diperlakukan secara buruk oleh orang-orang yang menjadi oknum MBG di sini, saya juga nggak rela adik-adik kita ini keracunan dan berpotensi malahan akan meninggal dunia jika tidak segera diusut.
Oke, lalu apakah kalau kita bilang statement dari Bung Rocky ini bisa dibilang benar kalau misalnya Benar, ya itu tadi. Karena Mas Gibran ini masih menjadi wakilnya Pak Prabowo, jelas. Tapi jika nanti Mas Gibran ini dilengsarkan sekalipun, saya tidak melihat ada sebuah kemungkinan Pak Jokowi ini akan diadili. Sekarang kita ngobrol masalah Pak SBY dan Bu Mega deh. Lalu terus kemudian Pak Jokowi yang petugas partinya. Petugas partainya Bu Mega ini menjabat, itu juga Pak SBY nggak diusut-usut. Tapi kalau ternyata hal yang memang sangat mengerikan terjadi, ya sama seperti Pak Aulia Pohan ya, yang saat itu Pak SBY menjabat ya, jika memang terbukti ya, hal itu akhirnya bisa terjadi. Jadi kalau menurut saya, secara tidak langsung, ada sebuah imunitas yang nggak bisa dibahas di sini, yang menunjukkan bahwa presiden dan mantannya ini itu nggak akan bisa diperkarakan secara hukum. Terakhir, banyak juga yang bilang Pak Jokowi ini tidak, maksudnya bahasanya adalah ya karena Gibran masih di sana. Pun kalau Gibran nggak di sana, menurut Mas Denny Darko pun lumayan sulit untuk mengadili Pak Jokowi karena beliau ini mantan Sangat presiden. Oke, sangat sulit karena beliau ini mantan presiden. Hampir mustahil. Hampir mustahil. Oke. Lantas, apakah imunitas yang sama juga akan berlaku kepada Gibran sebagai mantan wakil presiden nantinya dan bisa saja akan diserang dengan cara yang sama dengan Pak Jokowi? Kan? Malah akan bingung lagi karena Gibran ini nggak menentukan apa-apa. Saat ini kan dia nggak menentukan dan membuat kebijakan. Dan memang kodratnya wakil presiden memang seperti itu. Mohon maaf ya, seperti bumper atau serep yang kalau terjadi sesuatu, dia bakal step in. Makanya kan selalu dari awal, narasinya di sini adalah Pak Prabowo nanti akan dikudeta dan Gibran akan naik. Makanya semua orang yang merasa ingin menyerang Jokowi, mereka menggunakan narasi melindungi Prabowo. Padahal mereka juga mungkin nggak dukung amat Prabowo. Karena saya yakin dukungan mereka ke capres yang lain kemarin itu. Nah, alasannya adalah mereka takut jika Prabowo kenapa-kenapa, Gibran akan menjadi presiden Republik Indonesia. Dan sesimpel itu. Tapi apakah memang semudah itu? Saya pikir tidak. Apalagi dijelaskan oleh Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi ingin mendukung dan meminta para relawannya ini tadi, ya kader ya kalau itu partai ya. Tapi karena ini nggak ada satu badan hukum partai, dia katakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Tapi ingat, katanya agak unik. Mendukung Presiden Prabowo, jeda, Gibran 2 periode. Dia nggak bilang Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Dia tidak bilang Prabowo Gibran. Dia bilang Presiden Prabowo, Gibran 2 periode. Nah ini pun akan berusaha untuk saya bongkar, saya analisa, dan ini akan ada di video berikutnya. Terima kasih untuk kalian menonton konten-konten yang saya sudah susah memisahkan antara politik dan hal-hal yang akan mempengaruhi kehidupan kita berbangsa dan bernegara, karena ini pun lewat di timeline kita. Kepedulian kita untuk menjaga bangsa ini tetap kondusif dan kita bisa melakukan aktivitas bernegara kita secara tenang. Ini dipengaruhi dengan kondisi kalian yang tidak serta-merta mengkonsumsi disinformasi, fitnah, dan kebencian secara membabi buta dan membagikannya dengan emosional. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.